Bahrain kembali berulah dengan mengirim surat ke FIFA dan AFC. Ketua Umum PSSI merespon. Erick Thohir meminta agar FIFA dan AFC melihat fakta keamanan yang berhasil diberikan kepada supporter Jepang dan Arab Saudi yang datang ke Gelora Bung Karno pada jeda internasional bulan November ini. Hal tersebut mengingat permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta AFC memindahkan venue pertandingan melawan Indonesia keluar Indonesia karena alasan keamanan. Permintaan tersebut adalah buntut dari serangan warganet di media sosial usai hasil imbang 2-2 antara Bahrain dan Indonesia sebelumnya. Belakangan permintaan Bahrain tersebut ditanggapi serius oleh AFC, namun belum ada keputusan yang diberikan. Saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita bukan negara terbelakang, ujar Erick saat ditemui usai meninjau terminal domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis 21 November 2024. Dia menggambarkan supporter Jepang dan Arab Saudi yang aman menonton dengan keluarganya. Untuk melihat negara kita aman, negara kita bukan negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, yang menghargai bangsa lain. Meski kondisi sempat hujan pada laga kontra Jepang, namun para pendukung juga disebut menikmati. Kemarin dari Jepang bawa anak istri semua aman, dari Saudi mungkin kaget-kaget dikit karena hujan. Sehingga dia memberikan tanda tanya besar terhadap protes Bahrain soal keamanan berlaga di Indonesia itu. Jadi kita pastikan surat yang Bahrain bilang selayaknya dipindah ya kita tanda tanya. Laga melawan Bahrain dijadwalkan untuk berlangsung pada 25 Maret 2025 mendatang. Bahrain adalah salah satu saingan ketat untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia dan tiket ronde keempat kualifikasi. Jepang masih terbang di grup C dengan perolehan 16 poin. Sementara Australia berada jauh di belakangnya dengan perolehan 7 poin. Sementara Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok memiliki perolehan poin yang sama 6 poin, namun memiliki rekor selisih gol yang berbeda. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, KAT Belanda mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia dan minta dihapus sepenuhnya. Hal ini menilik dari proses naturalisasi yang terbilang sukses yang dilakukan oleh PSSI sejauh ini. Para pemain keturunan Indonesia Belanda yang dinaturalisasi terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap prestasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah keberhasilan skuad Garuda menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya lolos, pada babak ketiga ini timnas Indonesia juga mampu bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 baik secara langsung maupun melalui ronde keempat. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, hingga Calvin Verdon memang sangat berdampak. Terbukti di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, skuad Garuda sukses memetik kemenangan dengan skor 2-0. Kedua gol tersebut dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan menit ke-57. Meski begitu, pemain Oxford United ini perlu berterima kasih pada dua pemain naturalisasi, yakni Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdon yang memberikan assist. Namun di balik euforia kemenangan timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, rupanya ada beberapa masyarakat Belanda yang mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia. Mereka merasa jika timnas Indonesia saat ini lebih seperti timnas Belanda C karena banyaknya pemain kelahiran Belanda di dalamnya. Karena hal ini, masyarakat Belanda ini meminta agar FIFA menghapus hal ini sepenuhnya. Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan dan atau tidak tumbuh, tulis akun @Jord. Dengan cara ini merupakan bentuk distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Mayoritas pemain Belanda ini sama sekali tidak memiliki asal Indonesia, hanya secara tidak langsung. Saya pikir itu terlalu sedikit untuk menerima hal ini. Itu murni oportunisme, tidak lebih tidak kurang, tambah akun @Jord.
Meskipun tentu saja sangat menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin mencapai Piala Dunia, saya bertanya-tanya apakah Anda harus menginginkannya. Indonesia menjadi semacam Belanda C dengan cara ini, tulis akun @stefan. Terlepas dari kritikan itu, para pemain naturalisasi sejatinya bukanlah orang asing. Mereka adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari orang tuanya. Karena itu mereka berhak untuk pulang ke tanah leluhurnya dan bermain untuk membela timnas Indonesia. Bisa dikatakan ini adalah anak yang pulang ke tanah airnya. Ada-ada aja warga pusat ini.